Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sufiana, mahasiswi Prodi Manajemen Dakwah semester 2 angkatan 2021 dengan NIM 210104030038, yang mana video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas final test mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Sos. Langsung saja mengenai pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu budaya organisasi dalam manajemen dakwah, yang mana di sini terbagi menjadi 4. Ada manfaat perencanaan dakwah, jenis-jenis perencanaan dakwah, sasaran dasar perencanaan dakwah, sisi kelemahan sebuah perencanaan. Langsung saja yang pertama yaitu manfaat perencanaan dakwah. Perencanaan merupakan sesuatu yang sangat urgent dan dapat memberi manfaat bagi keberhasilan aktivitas dakwah, yang mana diantaranya yaitu dapat memberikan batasan tujuan, menghindari penggunaan secara sporadis, dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Terus juga merupakan upaya untuk menyiapkan kader dai dan mengenal fasilitasi, potensi dan juga kemampuan umat, dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu, menghemat fasilitas dan kemampuan insani serta material yang ada, dapat dilakukan pengawasan sesuai dengan ukuran objektif dan tertentu, serta merangkai dan mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehingga mengalir menghasilkan program yang terpadu dan sempurna. Itu dia tadi beberapa manfaat dari perencanaan dakwah. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan dakwah. Nah, yang pertama ada rencana strategis versus rencana operasional. Yang mana rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya. Nah, sedangkan rencana operasional adalah rencana yang menetapkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi, seperti letak perbedaan kedua rencana tersebut terletak pada kerangka waktu, jangkauan, dan mencantumkan rangkaian sasaran organisasi yang telah ditentukan. Selanjutnya jenis rencana atau jenis perencanaan yang kedua yaitu rencana jangka pendek versus rencana jangka panjang, yang mana rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka waktu paling tidak selama 1 tahun. Nah, sedangkan rencana jangka panjang ini sekitaran 3 tahun atau 5 tahun bahkan lebih seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu rencana yang mengarah direksional sama versus rencana khusus, yang mana rencana khusus adalah rencana yang telah dirumuskan dengan jelas serta tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. Sedangkan rencana yang mengarah itu dia direksional kayak gitu. Terus selanjutnya yang keempat, rencana sekali pakai atau rencana versus rencana tetap, yang mana rencana sekali pakai atau yang biasa disebut dengan frekuensi penggunaan adalah rencana yang digunakan sekali saja, yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan situasi khusus dan diciptakan sebagai respon terhadap keputusan-keputusan yang tidak terprogram yang diambil oleh para manajer. Nah, kebalikan dari rencana ini adalah rencana tetap, yang mana rencana tetap adalah dia tetap memberikan bimbingan bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam organisasi. Selanjutnya yaitu sasaran dasar perencanaan dakwah. Nah, sasaran atau juga yang biasa disebut dengan tujuan dalam penggunaannya diorientasikan pada hasil-hasil yang dikehendaki, misalnya pada dai, mad'u ataupun masyarakat. Sasaran itulah yang dapat memberikan arah bagi semua keputusan manajemen dan merupakan sebuah kriteria yang digunakan untuk dapat mengatur prestasi aktual. Inilah yang disebut dengan dasar perencanaan. Adapun sasaran perencanaan dakwah terbagi lagi menjadi multinitas sasaran, sasaran yang ditetapkan dakwah, cara tradisional menetapkan sasaran dakwah, dan juga manajemen berdasarkan sasaran gitu. Yang mana multinitas sasaran yaitu secara sepintas boleh jadi aktivitas organisasi dakwah itu hanya bertujuan pada konteks budiah atau vertikal saja yang sasarannya keimanan. Dengan kata lain, sasaran dakwah diorientasikan untuk mengislamkan yang belum Islam, menambah keimanan bagi yang sudah beriman, dan memberikan jawaban umat pada permasalahan kehidupan beragama. Sedangkan sasaran yang ditetapkan dakwah yaitu sasaran yang ditetapkan adalah pernyataan resmi sebuah organisasi agar dipercaya oleh publik sebagai sasarannya. Nah, kalau cara tradisional nih menetapkan sasaran dakwah itu dengan cara tradisional yang bertujuan untuk memandu dan mengontrol arah yang sudah ditetapkan para manajer. Adapun pengertian penetapan sasaran tradisional
adalah sasaran yang ditetapkan kemudian diklasifikasikan menjadi subsasaran untuk setiap hierarki organisasi. Selanjutnya, manajemen berdasarkan sasarannya atau manajemen by objective. Pada manajemen berdasarkan sasaran ini merupakan salah satu manajemen yang banyak digunakan oleh organisasi-organisasi, yang mana manajemen berdasarkan sasaran atau MBO, manajemen by objective, yaitu sistem manajemen di mana sasaran kinerja yang terperinci ditentukan bersama-sama oleh anak buah dengan pimpinan mereka, yang mana kemajuan menuju sasaran itu secara periodik ditinjau dan diberikan reward berdasarkan kemajuan itu. Oke, selanjutnya yaitu sisi kelemahan sebuah perencanaan. Yang mana sebuah perencanaan itu tidak selamanya baik untuk dijalankan. Paling tidak ada sisi negatif nih yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Argumen-argumen ini dapat memperkuat statement, yaitu yang pertama, perencanaan dapat menciptakan sebuah kekakuan usaha-usaha perencanaan yang sifatnya formalitas dan dapat mengunci sebuah organisasi ke sasaran-sasaran tertentu yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu. Yang kedua, rencana tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan yang dinamis, sebab bagaimanapun juga sebuah organisasi pada era sekarang akan menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, yang mana kita nggak bisa membaca nih situasi ke depan itu bagaimana, selalu berubah atau dinamis. Dan yang ketiga, rencana-rencana formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas. Rencana memusatkan perhatian para manajer pada persaingan, yang mana perencanaan formal memperkuat sukses yang bisa menjerumus ke dalam kegagalan. Oke teman-teman semua, kita berlanjut nih ke subbab berikutnya atau bab berikutnya, itu pengorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah, manajemen dakwah. Yang mana di sini terbagi lagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Yang pertama ada bentuk organisasi dakwah, desain pengorganisasian, strategis dan struktur dakwah, komunikasi dan desain organisasi, serta tujuan pengorganisasian. Terus saja yang pertama pembahasan di sini yaitu bentuk organisasi dakwah. Nah, spesialisasi kerja, yang mana seluruh pekerjaan yang ada di organisasi dipilah-pilah menjadi sejumlah langkah dengan tiap langkah disusun oleh seorang individu yang berlainan. Lalu ada juga yang namanya departementalisasi dakwah, di mana dasar-dasar digunakan dalam pengelompokan pekerjaan. Ada rantai komando, ada rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi dakwah. Ini yang ada di bentuk organisasi dakwah. Selanjutnya ada desain pengorganisasian, yang mana desain organisasi dakwah dapat dilakukan dengan melibatkan keputusan-keputusan dalam melakukan spesialisasi dakwah, departementasi, sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi dari dakwah. Nah, desain organisasi adalah tentang hubungan antara orang-orang, pekerjaan, struktural formal, dan praktik kebiasaan, dan juga perilaku, serta menggambarkan struktur organisasi dan koordinasi antara tiap individu dan proses mendapatkan keuntungan dari kemampuan selama jangka panjang. Selanjutnya yaitu tentang strategi dan struktur dakwah, yang mana strategi dalam organisasi dakwah itu difokuskan pada unsur-unsur sebagai berikut, yang mana yang pertama itu adalah inovasi para pelaku dakwah yang akan mencerminkan usaha organisasi untuk mengejar inovasi menghadapi maju. Yang kedua, minimalisasi biaya yang mencerminkan usaha organisasi untuk melakukan pengendalian biaya secara ketat dalam aktivitas dakwah. Sedangkan struktur organisasi dakwah berkenaan dengan kerangka formal organisasi dakwah. Dengan kerangka tersebut, posisi atau jabatan diberikan tugas pokok masing-masing, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Serta struktur organisasi dakwah ini menjadi sarana untuk membantu pimpinan organisasi dakwah dalam mencapai sasaran. Sesuai dengan hadis Rasulullah juga, yang mana menjadi landasan dalam melakukan pengorganisasian dakwah, yaitu 2 orang itu lebih baik dari 1, 3 lebih baik dari 2 orang, dan 4 orang lebih baik dari 3 orang. Maka berjamaahlah kamu sekalian, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat kami kepadanya ada petunjuk. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, pengorganisasian dakwah dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan unsur-unsur dakwah, baik pelaku dakwah maupun penerima dakwah. Dengan pengelompokan ini maka memudahkan dalam pelaksanaan program dakwah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai komunikasi dan desain organisasi, yang mana komunikasi ini merupakan proses dari hubungan antar individu atau organisasi dalam menyampaikan informasi dengan menggunakan lembaga-lembaga dan sudah saling dimengerti dan saling disetujui, sehingga di dalamnya terkandung maksud bahwa hasil komunikasi adalah dihasilkannya pertukaran maksud dan adanya
perolehan tanggapan yang tepat. Banyak manajer praktisi yang menjadi kecewa dengan cara bagaimana organisasi mereka didesain. Sampai beberapa tahun lalu, manajer dirasa kurang berani nih dalam memodifikasi struktur organisasi klasik, bahkan sebagian manajer menolak adanya tantangan, eksperimen, dan inovasi yang ditawarkan. Akan tetapi, pada era sekarang, banyak manajer pada akhirnya dapat mengatasi halangan tersebut dengan membuat perubahan sebuah organisasinya secara drastis. Mereka menyadari bahwa solusi sederhana yang ditawarkan oleh teori klasik tidak memadai lagi dalam lingkungan paradigma baru. Secara khusus, kebutuhan tersebut fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan mengatasi ketidakpastian lingkungan adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh sejumlah organisasi modern yang sedang berkembang. Jadi memang materi komunikasi dan desain organisasi ini sangat diperlukan nih bagi manajer untuk membangun suatu kerjasama gitu terhadap lembaga satu dengan lembaga yang lain. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pengorganisasian, yang mana pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya kita memasuki bab baru lagi, yaitu tingkatan dalam manajemen, yang mana di sini dibagi menjadi 3 pembahasan. Ada manajemen puncak, manajemen menengah atau middle management, manajemen lini pertama atau first line management. Yang pertama yaitu manajemen puncak, yang mana manajemen puncak adalah tingkatan manajemen yang paling tertinggi pada suatu organisasi, perusahaan, serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Nah, umumnya manajemen puncak ini hanya bekerja pada suatu tatanan konseptual dan pemikiran. Manajemen puncak memiliki wewenang paling besar di antara manajemen yang lain. Nah, manajemen puncak ini memiliki hal yang penuh memilih, mengangkat, dan memberhentikan manajemen yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada pun macam-macam dari manajemen puncak, yaitu general management atau GM, yang mana manajer umum adalah seseorang yang bertanggung jawab pada seluruh bagian atau fungsional suatu perusahaan atau organisasi. Beberapa manajemen di bawahnya atau naungan dari GM ini diantaranya adalah manajer marketing, manajer keuangan, atau manajemen lainnya yang ada di perusahaan. Nah, kinerja mereka nantinya akan direview dan dievaluasi oleh general management atau GM yang menjadi atasan dari manajer per divisi di sebuah perusahaan. Makanya tugas GM sangat banyak dan berat. Posisi GM berada di bawah presiden direktur, makanya harus mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab atas terwujudnya tujuan perusahaan. Dan yang kedua nih, Chief Executive Officer atau CEO adalah eksekutif dengan peringkat tertinggi di sebuah perusahaan yang tanggung jawab utamanya termasuk membuat keputusan perusahaan besar, mengelola keseluruhan operasi dan sumber daya perusahaan. Dan yang ketiga ada Presiden Direksi atau Presdir, yang mana presiden adalah yang dikenal sebagai jabatan tertinggi dalam pemerintahan suatu negara yang kabinetnya pertama gambaran presiden dan kata di belakang dinyatakan dengan direktur. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi manajemen puncak, yaitu menentukan tujuan perusahaan. Manajemen tingkat akan tugas dalam merumuskan tujuan utama organisasi dalam bentuk jangka panjang ataupun pendek, membuat rencana dan kebijakan yang harus dicapai tujuan utama perusahaan yang telah ditetapkan, serta mengorganisir seluruh kegiatan dan pekerjaan untuk manajemen tingkat menengah, terus mengumpulkan dan juga mengatur seluruh sumber daya organisasi perusahaan, serta memiliki tanggung jawab penuh atas keberlangsungan dan perkembangan organisasi perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen menengah atau middle management, yang mana manajemen menengah adalah kegiatan manajemen yang berhubungan dengan manajemen pada bagian yang menjadi tanggung jawabnya, yang mana tugas dan fungsi manajemen menengah yaitu yang pertama menafsirkan arahan yang ditentukan manajemen puncak ke dalam suatu rencana dan pedoman. Terus manajemen pada tingkatan ini juga perlu memiliki keterampilan yang konseptual, sebagian lagi keterampilan teknis untuk menjalankan fungsi manajemen supaya lebih berperan, maka pembekalan hubungan antar pribadi, informasional untuk pencapaian. Nah, terus manajer menengah terutama bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan rencana yang dikembangkan oleh manajer puncak untuk mengawasi dan mengordinasikan kegiatan manajemen tingkat bawah. Nah, sedangkan
Sementara itu juga manajer menengah ini lebih tertarik dalam waktu dekat dan merencanakan aktivitas mereka sesuai dengan itu. Oleh karena itu mereka menetapkan tujuan jangka pendek untuk subordinat mereka yang akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, manajer menengah ini juga biasanya menangani masalah perusahaan yang terstruktur seperti posisi kepala daerah, kepala divisi, pimpinan proyek, dan direktur sayap penelitian adalah contoh manajer menengah. Jadi kehadiran tim dan proyek yang meningkat dalam organisasi telah sangat meningkatkan peran dan relevansi manajer menengah saat ini. Selanjutnya yaitu manajemen lini pertama atau first line management. Yang mana manajemen lini pertama adalah tingkatan akhir di dalam tingkatan manajemen. Yang mana manajemen lini pertama yang juga disebut dengan istilah first line management, pihak-pihak yang berada di dalam manajemen lini pertama perlu memiliki keterampilan teknis dalam memimpin dan menguasai tenaga operasional. Adapun tugas dan fungsi manajemen tingkat bawah yaitu sama seperti tingkatan yang lain juga memiliki beberapa poin khas, diantaranya itu memahami sekaligus mempelajari masalah dan keluhan yang dialami dan disampaikan oleh tenaga operasional sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yang mana membantu dan memang bertugas juga untuk menciptakan suatu kondisi yang baik untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas dari tenaga operasional perusahaan, menciptakan hubungan yang baik antara bawahan dengan atasan, membantu manajemen menengah dalam merekrut karyawan dan membagi tugas untuk menempatkan calon karyawan baru tersebut di bagian yang tepat dengan melihat pengalaman dan keterampilan yang dimiliki, serta menjalin komunikasi dengan karyawan untuk mendengarkan saran mereka dalam mendukung perkembangan dan pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu juga mendorong para karyawan untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab dalam hal meningkatkan moral karyawan di tempat kerja, sekaligus selalu berusaha meningkatkan semangat para karyawan untuk menjalankan tugasnya dengan baik demi keberlangsungan perusahaan, dan juga menjaga dan mempertahankan standar kualitas produk dan jasa dari perusahaan yang kemudian disosialisasikan atau disampaikan ke tenaga operasional. Dan yang terakhir, meminimalkan kemungkinan terjadinya pemborosan terhadap sumber daya perusahaan, baik itu bahan baku maupun meminta penambahan tenaga operasional yang pada dasarnya tidak dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu bab selanjutnya itu kewenangan dan tanggung jawab. Yang mana di sini kita akan membahas jenis-jenis wewenang, batas-batas wewenang, dan juga ragam bentuk tanggung jawab. Langsung saja yang pertama yaitu jenis-jenis wewenang, yang mana ini dibagi menjadi 3, line authority, yang mana fungsi-fungsi yang memiliki tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, staff authority, yang mana fungsi yang tidak menyumbangkan secara langsung pencapaian tujuan perusahaan, tetapi melakukannya secara tidak langsung dengan membantu dan memberikan fasilitas saran kepada pelaksana fungsi ini. Dan yang ketiga, functional authority, hak untuk memerintah bagian-bagian yang lain sepanjang mengenal hal-hal yang khusus. Selanjutnya yaitu adapun wewenang karyawan nih ditentukan oleh 3 kategori, yaitu yang pertama, wewenang berada pada posisi organisasi bukan kepada pribadi maupun individu, sehingga wewenang itu akan dimiliki ketika seseorang tersebut sudah berada pada sebuah posisi atau kedudukan, apapun itu bentuk kedudukannya, dan orang lain yang berada di posisi yang sama akan memiliki wewenang yang sama pula. Sedangkan wewenang ini juga diterima nih oleh karyawan mengalir dari atas ke bawah di hierarki organisasi, yang mana karyawan mematuhi hal ini karena mereka percaya bahwa pimpinan memiliki hak yang sah untuk mengeluarkan perintah kepada karyawan. Teori ekspektasi wewenang menyatakan bahwa seorang manajer dapat mendelegasikan wewenang hanya jika para karyawan memilih untuk menerima perintahnya. Jika karyawan menolak untuk patuh dengan alasan perintah tersebut, di luar daerah penerimaan mereka, penyerahan wewenang dari manajer akan hilang. Selanjutnya yaitu wewenang ini juga mengalir ke bawah pada hierarki vertikal. Nah, posisi di hierarki tingkat atas perusahaan menanamkan wewenang yang lebih formal dibandingkan dengan posisi di bawah. Jadi tanggung jawab merupakan sisi lain dari wewenang. Tanggung jawab juga merupakan kewajiban seorang karyawan untuk melakukan tugas atau aktivitas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu batas-batas wewenang. Jadi setiap penggunaan wewenang pemerintahan sesuai asas legalitas dengan demikian harus dibatasi, baik secara substansi, materi, ruang, wilayah, atau lokus, dan juga waktu, tempo, atau tempus. Yang mana di luar batas-batas tersebut, suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang. Tindakan tanpa wewenang dapat berupa unbevegued, retun, materi, atau substansi, dan juga waktu nih. Apabila tidak terpenuhi 3 komponen legalitas di atas, maka mengakibatkan cacat yuridis dan batal demi hukum. Selanjutnya yaitu ragam bentuk tanggung jawab. Nah, pada hakikatnya setiap manusia adalah pemimpin.
Paling tidak, ia sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri. Hati memimpin di dalam tubuh manusia, sebab segala sesuatu manusia perbuatan adalah berdasarkan menunjuk dan kemauan dari hati nurani. Jadi tanggung jawab ini juga berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan tentang memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. Namanya di sini kita akan membahas berbagai macam pembahasan baik mengenai penggerakan dakwah, pemberian motivasi, melakukan bimbingan, jalin hubungan, juga penyelenggaraan komunikasi. Langsung saja yang pertama yaitu penggerakan dakwah. Yang mana penggerakan dakwah ini merupakan inti dari manajemen dakwah, yang mana dalam proses ini juga semua aktivitas dakwah dilaksanakan secara perlahan. Yang mana fungsi dari penggerakan dakwah ini dapat berjalan dengan optimal apabila menggunakan teknik-teknik berikut. Yang pertama, memberikan penjelasan secara komprehensif pada seluruh elemen dakwah yang ada dalam organisasi dakwah. Yang kedua, usahakan agar setiap pelaku dakwah menyadari, memahami, dan juga menerima baik tujuan yang telah diterapkan. Dan yang ketiga, setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk. Serta yang terakhir yaitu memperlakukan secara baik bawahan dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggotanya. Selanjutnya yaitu pemberian motivasi. Nah, jadi motivasi ini berasal dari kata motivate, yang mana motif berasal dari kata mention yang berarti gerakan. Yang mana motivasi ini mengandung 3 komponen pokok, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan juga menopang tingkah laku manusia. Nah, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, adanya proses interaksi kerjasama antara pimpinan dan bawahan dengan atasan dari pimpinan itu sendiri. Juga terjadinya proses interaksi antara bawahan orang lain yang diperhatikan, diarahkan, dibina, dan dikembangkan. Akan tetapi ada juga dipaksakan agar tindakan dan perilaku bawahan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Nah, adanya perilaku yang dilakukan oleh para anggota berjalan sesuai dengan sistem nilai atau aturan ketentuan yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, adanya perbedaan perilaku yang ditampilkan oleh para anggota dengan latar belakang dan dorongan yang berbeda-beda. Serta dalam manajemen dakwah ini, pemberian motivasi ini dapat berupa mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan atau juga mengambil informasi secara komprehensif. Selanjutnya yaitu melakukan bimbingan. Nah, istilah bimbingan ini merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu guidance, yang berasal dari kata kerja to guide, yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan akan datang. Selanjutnya yaitu menjalin hubungan. Nah, menjalin hubungan ini berfungsi untuk menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi dengan menjalin hubungan para pelaksana dakwah yang ditempatkan dalam berbagai bagian di hubungan satu sama lain, maka dapat dicegah terjadinya kekacauan dan kesalahpahaman. Selain itu juga dengan menjalin hubungan, maka masing-masing pelaksana dakwah dapat menyadari bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan hanya dalam rangka pencapaian sasaran dakwah. Nah, koordinasi dapat dicapai apabila pimpinan dakwah memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, usaha-usaha harus dibagi dan dikelompokkan dalam kesatuan-kesatuan tertentu. Yang kedua, menimbulkan dan memupuk semangat kerjasama di antara para pelaksana dakwah. Dan yang ketiga, memikirkan dan mengusahakan langkah-langkah koordinasi. Selanjutnya yaitu penyelenggara komunikasi, yang mana ini suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolisme yang merupakan hal yang sangat penting. Nah, karena proses dakwah akan terganggu, bahkan mengalami kemacetan dan menjadi berantakan apabila timbul ketidakpercayaan dan saling mencurigai antara pimpinan dakwah dengan para pelaksanaan dan antara pelaksana satu sama lain. Sebab komunikasi akan mempengaruhi seluruh sendi organisasi dakwah. Dari sinilah kerangka acuan dakwah, yaitu untuk menciptakan sebuah opini yang sebagian besar diperoleh dari informasi melalui komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu bab selanjutnya itu kewenangan dan tanggung jawab. Yang mana di sini kita akan membahas jenis-jenis wewenang, batas-batas wewenang, dan juga ragam bentuk tanggung jawab. Langsung saja yang pertama yaitu jenis-jenis wewenang, yang mana ini dibagi menjadi 3. Line authority, yang mana fungsi-fungsi yang memiliki tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, staff authority, yang mana fungsi yang tidak menyumbangkan secara langsung pencapaian tujuan perusahaan, tetapi melakukannya secara tidak langsung dengan membantu dan memberikan fasilitas saran kepada pelaksana fungsi ini. Dan yang ketiga, functional authority, hak untuk memerintah bagian-bagian yang lain sepanjang mengenal hal-hal yang khusus. Selanjutnya yaitu ada wewenang karyawan nih, ditentukan oleh 3 kategori,
yaitu yang pertama, wewenang berada pada posisi organisasi bukan kepada pribadi maupun individu, sehingga wewenang itu akan dimiliki ketika seseorang tersebut sudah berada pada sebuah posisi atau kedudukan, apapun itu bentuk kedudukannya, dan orang lain yang berada di posisi yang sama akan memiliki wewenang yang sama pula. Sedangkan wewenang ini juga diterima nih oleh karyawan mengalir dari atas ke bawah di hierarki organisasi, yang mana karyawan mematuhi hal ini karena mereka percaya bahwa pimpinan memiliki hak yang sah untuk mengeluarkan perintah kepada karyawan. Dari ekspektasi, wewenang menyatakan bahwa seorang manajer dapat mendelegasikan wewenang hanya jika para karyawan memilih untuk menerima perintahnya. Jika karyawan menolak untuk patuh dengan alasan perintah tersebut di luar daerah penerimaan mereka, penyerahan wewenang dari manajer akan hilang. Selanjutnya yaitu wewenang ini juga mengalir ke bawah pada hierarki vertikal. Nah, posisi di hierarki tingkat atas perusahaan menanamkan wewenang yang lebih formal dibandingkan dengan posisi di bawah. Tanggung jawab merupakan sisi lain dari pewenang. Tanggung jawab juga merupakan kewajiban seorang karyawan untuk melakukan tugas atau aktivitas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu batas-batas wewenang. Jadi setiap penggunaan wewenang pemerintahan sesuai asas legalitas dengan demikian harus dibatasi, baik secara substansi, materi, ruang, wilayah, atau lokus, dan juga waktu, tempo, atau tempus. Yang mana di luar batas-batas tersebut, suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang. Tindakan tanpa wewenang dapat berupa unbevegued, retun, materi atau substansi, dan juga waktu nih. Apabila tidak terpenuhi tiga komponen legalitas di atas, maka mengakibatkan cacat yuridis dan batal demi hukum. Selanjutnya yaitu ragam bentuk tanggung jawab. Nah, pada hakikatnya setiap manusia adalah pemimpin. Paling tidak ia sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri. Hati memimpin di dalam tubuh manusia, sebab segala sesuatu manusia perbuatan adalah berdasarkan menunjuk dan kemauan dari hati nurani. Jadi tanggung jawab ini juga berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu motivasi dan pengaruh pimpinan. Yang mana pengendalian kita akan membahas tentang pengendalian dakwah, unsur dan proses pengendalian dakwah, fungsi pengendalian dakwah, aktivitas manajerial dakwah, terus produktivitas organisasi, evaluasi dakwah, dan juga evaluasi perencanaan dakwah. Saja yang pertama yaitu pengendalian dakwah. Jadi pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen, di mana pengendalian ini dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Nah, pengendalian dapat dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif. Adapun unsur-unsur pengendalian yaitu yang pertama sebuah standar spesifikasi prestasi yang diharapkan, yang mana ini dapat berupa sebuah anggaran, sebuah prosedur pengoperasian, sebuah logaritma keputusan, dan juga sebagainya. Ada juga sebuah pengukuran proses real, sebuah laporan penyimpangan pada unit pengendali, serta seperangkat tindakan yang dapat dilakukan oleh unit pengendali untuk mengubah prestasi mendatang jika prestasi sekarang kurang memuaskan, yaitu seperangkat aturan keputusan untuk memilih tanggapan yang layak. Nah, selanjutnya yaitu unsur dan proses pengendalian dakwah. Nah, yang pertama itu ada tawasul bil haqqi, saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas. Yang kedua, tawasul bis sabri, saling menasihati atas dasar kesabaran. Pada umumnya, seorang manusia saling mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Yang ketiga, tawasul bil marhamah, saling menasihati atas dasar kasih sayang. Yang mana tujuan dilakukan pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus pada sesuatu yang salah. Selanjutnya kita akan membahas proses pengendalian manajemen. Nah, ini merupakan sebuah tahap yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang terdiri dari pemrograman atau programming. Pada tahap ini organisasi dakwah menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya dai yang akan dialokasikan untuk setiap program dakwah yang telah ditentukan. Yang kedua ada penganggaran atau budgeting yang merupakan rencana yang terorganisir dan bersifat menyeluruh yang dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi aktivitas dakwah dan pengadaan sumber daya suatu perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang.
undang-undang, yang mana anggaran ini juga merupakan sebuah sarana yang sangat urgent yang digunakan untuk mengendalikan seluruh aktivitas dakwah di setiap sektor dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi pengendalian dakwah, yang mana pengendalian manajemen dakwah dikonsentrasikan pada pelaksanaan aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai dilakukan. Nah, jadi secara spesifikasi pengendalian dakwah ini dibutuhkan untuk yang pertama menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik. Dengan pengendalian dakwah dapat ditemukan suatu proses yang salah atau menyimpang dan kemudian dapat dikoreksi, dan juga dapat menciptakan siklus yang lebih tepat dan seterusnya. Selanjutnya yaitu aktivitas manajerial, yang mana manajemen dakwah yang efektif harus dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, dapat menentukan visi, misi, dan sasaran jangka panjang dakwah, membuat rencana pelaksanaan visi dan pelaksanaan misi dakwah dalam tahapan yang realistis dengan mengukur kualitas yang berkesinambungan, terus mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia pada dai, pemberdayaan dan peningkatan motivasi serta kualitas kinerjanya. Terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi dakwah yang terpadu. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi mad'u. Nah, proses dakwah dan elemen yang terkait melalui komunikasi yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu tentang produktivitas organisasi. Nah, jadi produktivitas dakwah dapat diterjemahkan sebagai kualitas strategi dakwah yang perlu untuk ditingkatkan guna mendorong gerak dinamika organisasi itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan yaitu fokus utama dari usaha dakwah harus diorientasikan pada mad'u, kualitas dari kepemimpinan yang qualified, falsafah dan perencanaan kualitas sudah diintegrasikan dalam strategi dakwah, dan yang keempat memelihara sebuah kerjasama yang baik dalam tim, dan yang terakhir yaitu pemberdayaan sebuah pendelegasian dan wewenang. Selanjutnya itu evaluasi dakwah, yang merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosakata besar dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penafsiran. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi perencanaan dakwah. Sebelum organisasi dakwah melangkah pada langkah selanjutnya, maka dilakukan sebuah evaluasi dalam perencanaan. Karena evaluasi harus dilakukan dalam perencanaan dakwah baik pada tahap awal, tengah, dan juga akhir. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan menjadi feedback yang kuat, sehingga perencanaan yang dilakukan betul-betul matang, karena sebuah perencanaan yang matang akan mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan, dan kemudian berusaha mencari solusi mengatasi tersebut. Kematangan sebuah perencanaan itu terlihat setelah dilakukan evaluasi. Baik, sekian presentasi penyampaian materi mata kuliah manajemen dakwah dari saya Sufiana. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tersebut terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.